Halo fams, pagi-pagi pengen ngemil? Wah ini, atau pengen makan berat sekalian? Kayaknya aku tahu yang kau mau. Oke, ini nih ya, ada tahu. Jangan ngeremehin tahu. Tahu ini ya, ini lauk pokoknya kegemaran orang Indonesia. Saya aja suka tahu, enak. Dan juga faktanya, banyak jenisnya ya. Salah satunya tahu takwa yang berwarna kuning. Wih, cakep banget nih ya. Rasa pedas kudapan ini gak ngalahin cuitan netizen fans. Gak percaya? Cobain deh. Tahu kekinian dari Kediri. Kalau denger namanya, antara bikin takut atau bikin kesel. Ini loh, tahu iblis. Pedasnya sadis. Tenang fans, gak ada hubungannya kok sama jin. Nama iblis diberikan untuk menggambarkan tingkat kepedesan panganan satu ini. Meski pedas menggigit lidah, rasanya tetap gurih dan kriuk-kriuk. Pokoknya bisa bikin nagih. Di sini ada 4 pilihan isian tahu fans, mulai dari tahu iblis ayam, tahu iblis jamur, tahu iblis usus, dan tahu iblis sayuran. Tinggal pilih aja deh, sesuai selera kamu. Dibanderol Rp10.000 untuk 6 buah olahan tahu. Wow! Siapa sih yang nggak tahu kalau tahu isi sayuran menjadi best seller dalam dunia gorengan fans? Ngetop banget sih si tahu ini. Makin kesini, isian dari tahu ini makin beragam. Kayak tahu iblis ayam ini. Dalam dunia pertahuan nih, tahu isi ternyata punya banyak nama. Tiap daerah berbeda pula namanya fans. Dari Yogyakarta, tahu ini dinamakan tahu susur. Tahu berontak dari Cilacap dan Lumajang. Tahu bunting di Lampung. Dan ada juga yang nyebutnya gehu dari tanah Sunda. Mau disebut apa aja sih, olahan tahu emang udah melekat di hati masyarakat Nusantara. Buktinya aja, tahu iblis ini bisa ludes terjual 300 buah per hari. Widih, laris manis. Penasaran? Kamu bisa menjumpai penjualnya di Pasar Rojo Roso, Ngadiluih, Kediri. Mereka biasa jualan dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Kuy, dicobain fams! Widih, pagi-pagi udah semangat olahraga aja nih. Bukan fams, mereka bukan lagi fitness. Tapi emang beginilah salah satu proses dalam pembuatan tahu takwa khas dari Kediri. Penggilingan kacang kedelai di sini masih dilakukan dengan tenaga manusia fams. Meski banyak peralatan modern dan canggih, penggunaan batu giling masih dipertahankan sampai sekarang loh. Bahkan, alat gilingan manual ini sudah berusia 100 tahun. Udah sepuh nih. Oh iya, jangan lupa kedelai disiram air agar bisa menghasilkan saripati kedelai fams. Saat batu diputar, kedelai bisa dilumatkan secara maksimal. Wah, hitung-hitung bisa membentuk otot lengan nih. So, gak perlu lagi deh pakai fitness segala. Gak cuma menghasilkan tekstur yang pas aja, alat ini juga bisa menjaga cita rasa tahu yang khas. Masa iya sih? Pak Herman, coba tolong jelaskan alasannya dong. Pengaruhnya juga itu seperti kita nyambel pakai yang lemper itu yang dari batu sama kita yang pakai blender, cita rasanya kan tetap enak yang pakai batu itu, lebih gurih. Tuh, udah jelas kan fams? Sebelum digiling, kedelai harus dicuci sampai bersih. Oh iya, usaha pembuatan tahu takwa Mbah Kacung ini fams berada di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kota Kediri. Sebelum pindah pada tahun 1966, pabrik ini awalnya berada di Jalan Lor atau Jalan Patimura. Dalam sehari, produksi tahu takwa di sini bisa mencapai 15 kg kedelai berkualitas. Totalnya bisa menghasilkan 28.500 potong tahu takwa. Wih, banyak banget fams! Setelah digiling halus, saripati kedelai disaring untuk memisahkan ampasnya fams.
rebus deh saripati kedelai selama 30 menit. Lagi. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional. Kuali raksasa ditanam dengan semen agar menempel dengan tungku. Bahan bakarnya juga masih memakai kayu lantoro dan kayu mahoni agar cita rasa tahu takwa lebih otentik. Saat direbus, saripati kedelai akan membentuk bulir, fams. Nah, tinggal angkat dan saring dengan kain khusus untuk memisahkan saripati kedelai yang sudah mengental. Wah, pada proses ini butuh tenaga ekstra. Di balik namanya yang fenomenal, tahu takwa ternyata memiliki hak paten yang menjadi ciri khas Kediri loh. Tahu ini sudah melekat oleh masyarakat Kediri dan menjadi panganan khas sejak puluhan tahun yang lalu. Ada juga fakta menarik nih. Tahu takwa memiliki tekstur yang kenyal dan tidak mudah hancur. Karena proses yang berkualitas membuat tahu takwa bisa langsung dikonsumsi. Ngomong-ngomong, fams, nama tahu takwa ternyata berasal dari nama suku Hokkien yang bermukim di Kediri, disebut suku Kwa. Karena orang Kediri kesulitan menyebut tahu Kwa, jadi disebutlah tahu takwa. Sebenarnya tahu adalah panganan khas Tiongkok yang sudah ada sejak zaman dinasti Han, sekitar 2.200 tahun yang lalu. Tahun 1900-an terjadi migrasi besar-besaran warga Tiongkok ke Indonesia. Ribuan warga yang datang bermukim dan menetap di kota Kediri. Kemudian, warga Tiongkok membuat pabrik tahu dan mengolahnya, fams. Nah, salah satu warga Tiongkok yang mempelopori pabrik tahu takwa adalah Lau Su Huk atau Mbah Kacung. Berdiri sejak tahun 1912, pabrik tahu ini menjadi yang paling tua loh. Oh iya, tahu takwa juga disebut tahu kuning karena berwarna kuning dari kunyit dan garam. Uniknya lagi nih, kunyit yang dicampurkan memakai saringan dari bambu, fams. Kunyit kemudian disiram dengan air rebusan deh. Tuh, keluar deh saripati kunyit. Tinggal masukkan tahu dan direbus sesaat. Gak pakai lama, angkat dan angin-anginkan. Tahu takwa tahan selama 4 hari dalam suhu ruangan. Tapi ingat ya, rendam tahu takwa dengan air saat disimpan, agar rasanya gak berubah asam. Seiring perjalanan waktu, olahan dan jenis tahu takwa terus berkembang, fams. Salah satunya, tahu takwa yang memiliki tekstur dan rasa yang berbeda. Ciri khas inilah yang membuat tahu takwa banyak dicari orang dan dijadikan oleh-oleh khas Kediri. Buat kalian yang mau cobain rasa tahu takwa yang berbeda, silakan datang nih ke Jalan Pinalan 4, Kelurahan Pinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Di sini, tahu diolah menjadi coklat. Rasa coklat yang manis dengan potongan tahu yang renyah, bikin good mood. Sensasi cota alias coklat tahu ini berbeda dengan olahan coklat pada umumnya. Rasa coklat yang khas ditambah dengan kejutan tahu takwa di dalamnya benar-benar unik banget. Fams, ide pembuatan coklat tahu ini ternyata terbilang baru. Sudah ada sejak 1 tahun yang lalu. Mengingat kasus pandemi yang gak kunjung usai, timbullah ide untuk mengolah oleh-oleh khas Kediri yang tahan lama dan mudah untuk dikirim. Dalam sebulan, produksi coklat tahu ini mencapai 300 sampai dengan 600 pak loh, fam. Selain Jawa Timur, produk ini juga sudah sampai ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Prosesnya dimulai dengan menyiapkan sejumlah bahan, mulai dari tahu takwa, coklat batangan, dan cetakan. Potong tahu takwa dengan ukuran kecil, fams. Ukuran potongan tahu ini sengaja dibuat agar tekstur tahu saat digoreng nanti bisa menjadi lebih crunchy. Sekilas, teksturnya mirip dengan kacang goreng. Lanjut, goreng tahu dengan minyak panas. Masak sampai tekstur tahu kering ya. Proses penggorengan tahu bisa dilakukan sekitar 30 menit. Setelah teksturnya kering, angkat dan tiriskan. Siapkan coklat deh. Oh iya, jenis coklat yang digunakan ini adalah coklat batangan dengan rasa yang manis, fams. Lelehkan coklat, lalu masukkan coklat cair ke dalam cetakan. Kemudian, isi potongan tahu takwa yang sudah digoreng tadi. Timpa lagi deh coklat cair. Diamkan sampai coklat mengeras, fams. Setelah mengeras, packing coklat dan siap dipasarkan. Satu paket coklat tahu ini murmer alias murah meriah. Hanya Rp13.000 aja, fams. Coklat tahu ini hanya tahan sekitar 5-6 bulan lamanya.
Nah, udah tahu kan asal-usul tahu takwa? Waduh, emang nggak diragukan lagi deh ya. Nah, jenis kuliner Nusantara emang banyak banget. Budayanya berlimpah, kerajinannya unik dan menarik. Taruh dulu. Ngomongin kerajinan nih ya, kita juga bisa tampil estetik dengan kain klasik. Wah, ini loh yang dimaksud. Cakep banget deh fans. Irama ala tenun bukan mesin yang sederhana. Terdengar asik dari sini. Para pengrajin yang rata-rata udah lanjut usia masih semangat juga berkarya. Udah tahu dong apa yang sedang mereka buat? Hihihi. Betul fans. Lincahnya gerakan tangan dan kaki serta lirikan mata yang teliti, semua demi menghasilkan selembar kain tenun dengan nilai seni estetika tinggi. Proses pembuatan kain lurik dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin jelas nggak secepat alat modern. Tapi justru inilah yang ngebuat lurik tetap klasik dan unik, serta punya nilai artistik yang lebih tinggi. Butuh waktu cukup lama nih untuk menghasilkan selembar kain lurik utuh. Dari sini aja fans, dalam 1 bulan sekitar 3.000 meter kain bisa dibuat. Di daerah istimewa Yogyakarta, kain ini gak kalah unik dari batik, punya motif khas dengan kombinasi warna yang cantik-cantik. Ini namanya kain lurik fans. Dalam bahasa Jawa, lurik sering disebut dengan lorek. Kalau diterjemahkan, punya arti garis-garis. Maklum deh, motif utama dari kain ini emang berupa garis baik vertikal maupun horizontal. Kata lurik yang berarti garis dianggap sebagai simbol pagar pelindung. Makna filosofi dari kain ini sejak dulu diharapkan dapat menjadi pelindung diri bagi pemakainya, baik secara fisik maupun spiritual. Fams, kain lurik udah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri antara abad ke-13 hingga ke-16. Seperti karya budaya tradisional lainnya, kain lurik gak hanya sekedar busana yang dipakai dalam keseharian saja. Kain lurik masih tetap eksis loh, sering dipakai oleh para abdi dalam lingkungan keraton sampai dengan warga biasa. Walau punya pola desain yang terbilang klasik, kain lurik masih tetap asik kok dipakai. Terkesan jauh banget tuh. Selain dibuat jadi baju tradisional, kain lurik juga terus beradaptasi. Supaya nggak hilang dimakan zaman, kain lurik juga bisa diaplikasikan menjadi aneka model busana kekinian. Baju atasan untuk perempuan, kisaran harganya cuma 100-200 ribuan. Ada juga nih, aneka tas penunjang penampilan. Dari tas ukuran besar sampai yang mungil kayak pouch, kipas, dan masker, nuansa jadulnya dapet, cantiknya juga dapet. Udah gitu, murah meriah fams, sikat dah! Fams, pembuatan selembar kain lurik terdiri dari serangkai proses panjang dan cukup rumit. Berawal dari gulungan benang panjang, bahan dasar kain lurik Jogja, sebagian datang dari luar kota di sekitarnya. Benang putih yang udah dicuci bersih, digulung dan dihentakkan supaya nggak mudah kusut. Untuk kurangi kandungan airnya, bahan dasar benang juga harus diperas sampai kering. Fams, cantiknya warna-warni kain lurik dimulai dari sini. Bahan dasar benang yang hanya berwarna putih akan diberi warna sesuai dengan pesanan atau motif kain yang akan dibuat nanti. Pada masa lalu, pewarna yang dipakai banyak mengandung bahan kimia tekstil. Tapi kain lurik di masa kini banyak juga yang udah beralih pakai pewarna alami dari ekstrak daun tumbuhan. Oh iya, untuk jenis benang yang dipakai adalah benang katun. Soal kekuatan dan kelembutan jenis benang ini gak perlu diragukan lagi. Cocok deh dimanfaatkan untuk pakaian. Untuk warna juga jangan diragukan. Dari proses dan bahan racikannya, ngebuat warna kain lurik gak mudah luntur. Awet gitu deh pastinya. Sebelum masuk ke proses pengolahan benang, pastikan semuanya harus kering. Biasanya, proses penjemuran ini bisa berlangsung seharian. Setelah benang diwarnai dan dijemur sampai kering, proses berikutnya adalah palet atau pemintalan. Di sini benang akan dipintal menjadi gulungan benang kecil, kemudian dipintal menjadi klos atau gulungan benang besar. Tujuannya sih supaya lebih mudah untuk mengolah benang di proses berikutnya. Jadi nggak mudah kusut gitu fams. Nah, proses yang nggak kalah rumit namanya sekir. Pada proses ini, gulungan benang aneka warna akan disusun menjadi satu rangkaian. Pada proses ini motif kain yang hendak dibuat udah bisa ditentukan fans dari banyaknya rangkaian proses pembuatan kain tenun atau lurik. Proses ini adalah yang paling rumit dan butuh ketelitian tinggi. Maklum deh, benang yang dirangkai menjadi motif jumlahnya bisa ribuan. Oh iya fans, di Yogyakarta, rumah produksi tenun lurik Kurnia udah beroperasi lebih dari separuh abad. Sejak tahun 1962, rumah produksi ini masih mempertahankan ciri khas keasliannya.
Berlokasi di Krapiak Wetan, Sewon Bantul, Yogyakarta, hampir setiap harinya ada kesibukan membuat kain lurik legendaris dari sini. Di rumah produksi ini, fans, lurik dibuat dalam dua ukuran lebar, 70 cm dan 110 cm. Jumlah benang yang dipakai masing-masing mencapai 2.100 sampai 3.300 helai. Kalau bukan dari tangan para pengrajin sepuh yang ekstra sabar dan teliti, mungkin hasilnya jadi akan berbeda. Gimana? Kalau udah jadi, hasilnya cantik-cantik bingit kan, fans? Ya iyalah, tenun lurik gitu loh. Masih membahas kerajinan Nusantara nih. Ngomongin tentang mendong, kerajinan ini memang sudah lama nih dikenal masyarakat. Dalam perjalanannya, industri kerajinan ini harus bersaing dengan kerajinan berbahan plastik. Sampai akhirnya, mantan Kepala Dusun Plembon, Sendang Sari, Minggir, Kabupaten Sleman ini berhasil menyulap mendong menjadi incaran turis asing. Tanaman ini biasanya tumbuh subur di daerah yang berlumpur dan memiliki air yang cukup. Memang tanaman ini mirip dengan rumput karena memang masih satu jenis. Mendong dikenal juga dengan istilah mensiang atau purun tikus. Disebut itu karena tanaman ini termasuk gulma yang dibenci petani karena sukar diberantas dan mengganggu pertumbuhan padi. Ya, mirip-mirip sama sifat tikus deh. Setelah dikeringkan, mendong dikumpulkan menurut panjangnya. Akhirnya, mendong bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan karena bisa awet lebih lama. Selanjutnya, mendong harus ditumbuk agar lebih tipis. Mendong yang berkualitas baik akan membentuk lembaran berukuran 4 mm yang pipih, lembut, dan terasa agak kenyal. Fans, kerajinan mendong asal Sleman ini dikenal karena anyaman yang sangat rapi. Detail dan jenis bahan baku yang digunakan merupakan kualitas tinggi. Gak heran kalau harganya lebih mahal daripada barang yang menggunakan bahan plastik. Maklum, kerajinan mendong bukan kerajinan sembarangan karena proses pembuatannya masih manual dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Berbahan baku ramah lingkungan, mendong akhirnya jadi langganan beberapa hotel yang ada di Indonesia. Bahkan, banyak produknya sampai terbang ke Malaysia, Jepang, Jerman, dan Swiss loh, fans. Keren deh! Fams, beragam 30 menit sudah, Ragam Indonesia menemani pagi kalian, fams. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita seputar negeri tercinta. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.